Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi manajemen strategi yang berjudul Penerapan Strategi Bagian 1. Anggota kelompok 3 yaitu yang pertama Mbak Husnul Indah Utami, yang kedua Mas Panji Nagoro, yang ketiga saya sendiri Nadil Febi Izami, yang keempat Mas Denny Febrianto, yang kelima Mbak Dian Pertiwi, dan yang terakhir yaitu Mbak Hasna Fatin. Hakikat implementasi strategi. Implementasi strategi sangat bervariasi di antara jenis dan ukuran organisasi yang berbeda. Implementasi strategi memerlukan tindakan seperti mengubah wilayah penjualan, menambah departemen baru, menutup fasilitas, mempekerjakan karyawan baru, mengubah strategi penetapan harga organisasi, mengembangkan anggaran keuangan, mengembangkan tunjangan karyawan baru, menetapkan prosedur pengendalian biaya, mengubah strategi periklanan, membangun fasilitas baru, melatih karyawan baru, mentransfer manajer antar divisi, dan membangun sistem informasi manajemen yang lebih baik. Jenis kegiatan ini sangat berbeda antara manufaktur, jasa, dan organisasi pemerintah. Selanjutnya yaitu perbandingan perumusan strategi dengan implementasi strategi. Jika pada perumusan strategi memposisikan pasukan sebelum aksi, fokusnya adalah pada efektivitas, terutama proses intelektual, membutuhkan keterampilan intuitif dan analitis yang baik, membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu, ilmu dengan alat dan teknik, sulit untuk melakukannya dengan baik, berorientasi pada proses, dan tanggung jawab utamanya yaitu dari manajer puncak. Sedangkan pada implementasi strategi, yaitu mengelola pasukan selama aksi, fokusnya adalah efisiensi, terutama proses operasional, membutuhkan motivasi khusus dan keterampilan kepemimpinan, membutuhkan koordinasi di antara banyak individu, sebuah seni untuk memberi energi kepada orang-orang, jauh lebih sulit untuk melakukannya dengan baik, berorientasi pada orang, dan tanggung jawab utamanya dari manajer tingkat menengah dan bawah. Selanjutnya, tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah tonggak yang diinginkan yang perlu dicapai organisasi untuk memastikan implementasi strategi yang sukses. Tujuan tahunan sering dinyatakan dalam hal profitabilitas, pertumbuhan, dan pangsa pasar berdasarkan segmen bisnis, wilayah geografis, kelompok, pelanggan, dan produk. Untuk alasan utamanya, tujuan tahunan sangat penting untuk implementasi strategi karena 5 alasan utama. Untuk yang pertama, mereka mewakili dasar untuk mengalokasi sumber daya. Yang kedua, mereka adalah mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Yang ketiga, mereka memungkinkan pemantauan kemajuan yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang keempat, mereka menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen. Untuk yang terakhir, mereka sangat penting untuk menjaga rencana strategis tetap pada jalurnya. Kemudian dari fungsi tujuan tahunan, berfungsi sebagai pedoman tindakan, mengarahkan dan menyalurkan upaya dan kegiatan anggota organisasi. Mereka memberikan sumber legitimasi dalam suatu perusahaan dengan membenarkan kegiatan kepada pemangku kepentingan. Mereka berfungsi sebagai standar kinerja karena berfungsi sebagai sumber penting motivasi dan identifikasi karyawan. Mereka memberikan insentif bagi manajer dan karyawan untuk melakukan. Mereka memberikan dasar untuk desain organisasi. Selanjutnya, kebijakan. Perlunya kebijakan yang jelas. Kebijakan mengacu pada pedoman khusus, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktis administrasi yang diterapkan untuk mendukung dan mendorong pekerjaan menuju tujuan yang telah ditetapkan.
Perubahan arah strategis perusahaan tidak terjadi secara otomatis. Setiap hari kebijakan diperlukan untuk membuat strategis berhasil. Kebijakan memfasilitasi pemecahan masalah berulang dan memandu implementasi strategis. Kebijakan adalah instrumen penting untuk implementasi strategi, setidaknya karena 6 alasan. Yang pertama, kebijakan menetapkan batas-batas, batasan-batasan, dan batasan-batasan terhadap macam-macam tindakan administratif itu dapat diambil untuk perilaku penghargaan dan sanksi. Yang kedua, kebijakan membiarkan karyawan dan manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan berhasil diterapkan. Yang ketiga, kebijakan memberikan dasar untuk pengendalian manajemen dan memungkinkan koordinasi lintas organisasi unit nasional. Yang keempat, kebijakan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan manajer untuk membuat keputusan. Kebijakan juga memperjelas pekerjaan apa yang harus dilakukan dan oleh siapa. Yang kelima, kebijakan mempromosikan pendelegasian pengambilan keputusan ke tingkat manajerial yang sesuai di mana berbagai masalah biasanya muncul. Dan yang keenam, kebijakan mengklarifikasi apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. Contohnya seperti ini. Beberapa perusahaan memiliki kebijakan yang melarang karyawan mengakses situs media sosial pribadi mereka selama jam kerja. Beberapa perusahaan lebih ketat daripada yang lain terkait kebijakan media sosial. Kutipan dari kebijakan media sosial Gap INC menegaskan, kecuali jika Anda adalah manajer media sosial resmi untuk Gap, jangan biarkan media sosial mempengaruhi kinerja pekerjaan Anda. Banyak organisasi memiliki pedoman kebijakan yang berfungsi untuk memandu dan mengarahkan perilaku. Kebijakan yang dapat berlaku untuk semua divisi dan departemen seperti kami adalah pemberi kerja dan berkesempatan yang sama. Beberapa kebijakan berlaku untuk satu departemen. Karyawan di departemen ini harus mengikuti setidaknya 1 kursus pelatihan dan pengembangan setiap tahun. Apapun ruang lingkup dan bentuknya, kebijakan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. Kebijakan harus dinyatakan secara tertulis jika memungkinkan. Mereka mewakili sarana untuk melaksanakan keputusan strategis. Terkadang kebijakan bisa Ya, untuk materi yang selanjutnya yaitu alokasi sumber daya. Nah, di sini semua organisasi memiliki setidaknya 4 jenis sumber daya atau aset. Nah, yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk yang pertama, sumber daya keuangan. Yang kedua, sumber daya fisik. Nah, itu yang termasuk dari sumber daya alam juga. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, sumber daya teknologi. Di dalam alokasi sumber daya ini dapat didefinisikan sebagai aset organisasi di seluruh produk, wilayah, dan segmen sesuai dengan prioritas yang didapatkan atau ditetapkan oleh tujuan tahunan. Untuk mengalokasikan sumber daya adalah aktivitas implementasi strategi yang vital. Manajemen strategis itu sendiri kadang-kadang disebut sebagai proses alokasi sumber daya. Selanjutnya, alokasi sumber daya. Dalam organisasi yang tidak melakukan perencanaan strategis, alokasi sumber daya seringkali didasarkan pada faktor dan bias politik atau pribadi daripada didasarkan pada analisis dan pemikiran yang jelas. Penyusunan strategi harus berhati-hati terhadap sejumlah faktor yang umumnya menghalangi alokasi sumber daya yang efektif.
Alokasi sumber daya efektif tidak menjamin implementasi strategi yang sukses karena program, personil, kontrol, dan komitmen harus menghidupkan sumber daya yang disediakan. Selanjutnya, faktor-faktor penghalang alokasi sumber daya. Yang pertama, perlindungan sumber daya yang berlebihan. Yang kedua, penekanan yang terlalu besar pada kriteria keuangan jangka pendek. Yang ketiga, politik organisasi. Yang keempat, target strategi yang tidak jelas. Keempat, keengganan untuk mengambil risiko. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan yang cukup. Ini adalah alokasi sumber daya. Di bawah tingkat korporasi, sering tidak ada pemikiran sistematis tentang sumber daya yang dialokasikan dan strategi perusahaan. Alokasi sumber daya yang efektif tidak menjamin implementasi strategi yang sukses karena program, personel, kontrol, dan komitmen harus menghidupkan sumber daya yang disediakan. Lalu yang selanjutnya mengelola konflik. Ketergantungan tujuan dan persaingan antar sumber daya yang terbatas seringkali mengarahkan kepada konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih pada satu atau lebih isu. Menentukan tujuan tahunan dapat mengarahkan kepada konflik antar individu, memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda, jadwal yang membuat tekanan, kepribadian yang tidak sesuai, dan kesalahpahaman antara manajer lini seperti supervisi produksi dan manajer staf seperti spesialis sumber daya manusia terjadi. Menentukan tujuan dapat mengarahkan kepada konflik karena manajer dan para pembuat strategi harus melakukan trade-off, seperti untuk menekankan laba jangka pendek atau pertumbuhan jangka panjang, margin laba atau pangsa pasar, penetrasi pasar atau pengembangan pasar, pertumbuhan atau stabilitas, resiko tinggi atau resiko rendah, dan tingkat tanggung jawab sosial atau memaksimalkan laba. Pertukaran dibutuhkan karena tidak ada perusahaan yang memiliki sumber daya yang memadai untuk mengejar semua strategi yang akan menguntungkan perusahaan. Yang presentasi yang dapat kami sampaikan, kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.